Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tentunya baik-baik bukan ya nak? Oke, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran yang selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang gerak pada manusia, kemudian gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan, maka hari ini tibalah kita belajar tentang gerak pada benda. Nah, kalau ditanya gerak pada benda, apakah bisa benda itu bergerak? Jawabannya pasti bisa, ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang khusus gerak pada benda. Kemarin gerak pada makhluk hidup kita sudah pelajari, ya. Oke, sekarang langsung masuk kita yang selanjutnya. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Yang kita sebut di sini contohnya ada seperti kamu lihat di sini ada sepeda. Mengapa benda bisa bergerak? Apa yang menyebabkan benda-benda itu bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda-benda itu ketika memperoleh gaya? Karena tidak mungkin benda ini bisa bergerak tanpa diberikan oleh gaya luar yang bekerja, gitu ya. Nah, apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Nah, nanti sekitar diberi gerak luar, apakah mempengaruhi terhadap gerak benda ini? Nah, agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari tentang gerak. Oke, mudah-mudahan kita tetap semangat, ya. Oke, lanjut. Kita akan bicara tentang gerak. Ada apa saja di gerak itu, di gerak pada benda itu? Ada yang pertama disebut dengan gerak lurus. Kemudian yang kedua adalah gaya. Yang ketiga adalah hukum Newton. Ada istilah-istilah penting yang harus kita pelajari. Ada apa itu gerak. Jadi kita pertama kali akan belajar apa itu gerak. Kemudian kita akan bahas tentang gerak lurus. Kemudian di gerak lurus itu nanti kita akan berbicara jarak, kemudian berbicara perpindahan, bicara kecepatan, bicara kelajuan, dan kita akan berbicara tentang gaya. Lalu pertanyaannya, mengapa penting kita mempelajari tentang gerak pada benda ini? Nah, mempelajari materi ini membantu kalian nanti untuk memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Jadi kamu belajar ini adalah konsep dasarnya dulu tentang gerak, nanti akan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimanakah bentuknya? Mari kita pelajari selanjutnya. Oke, kita akan masuk. Tadi yang pertama gerak. Nah, sekarang kita akan ditanya, benda dikatakan bergerak ketika benda berpindah tempat dari titik acuannya. Jadi gini, kalau misalnya ada sebuah benda dari titik A berpindah ke titik B, maka dia disebut bergerak. Contoh misalnya, Miss naik sepeda dari rumah ke sekolahan. Maka siapa titik acuannya? Kalau titik acuannya adalah rumah, maka Miss berpindah terhadap rumah, maka Miss bergerak terhadap rumah. Kalau sepeda bergerak pindah dari rumah ke sekolah, maka sepeda pun bergerak terhadap rumah, ya. Nah, ini coba kita perhatikan ini. Contoh, Nana setiap hari berangkat dari rumah ke sekolah mengendarai sepeda. Kalau acuannya adalah rumah, maka nanti ada beberapa pernyataan yang menyebutkan dia sebagai gerak. Dari pernyataan di atas maka, satu, apakah Nana bergerak terhadap rumah? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena Nana berpindah tempat terhadap rumah. Gitu ya, nak? Kemudian, apakah sepeda bergerak terhadap rumah? Jawabannya ya. Kenapa? Karena sepeda berpindah tempat terhadap rumah. Apakah sepeda bergerak terhadap Nana? Jawabannya tidak. Kenapa sepeda tidak bergerak terhadap Nana? Karena Nana dan sepeda selalu bersama, maka dia tidak ada terjadi perpindahan tempat. Nah, jadi konsepnya adalah dikatakan benda bergerak ketika apa, nak? Ketika benda berpindah tempat dari siapa? Titik acuannya. Kalau ini kan titik acuannya adalah rumah, maka Nana bergerak terhadap rumah. Kan titik acuannya rumah, ini terhadap rumah. Nah, ini terhadap Nana. Sepeda terhadap Nana kan tidak berpindah, maka dia disebut tidak bergerak. Oke ya, paham? Kita bicara tentang konsep gerak. Bergerak ketika atau gerak ketika benda itu melakukan perpindahan tempat. Oke.
Oke, apakah sepeda bergerak terhadap Nana? Tidak, tadi sudah ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Benda itu bergerak dengan lintasan tertentu, ya kan? Bagaimanakah lintasannya? Lintasan benda bergerak itu bisa berupa lintasan lurus, bisa berupa lintasan melingkar, dan bisa juga lintasan parabola. Tetapi khusus kali ini kita akan berbicara tentang lintasan yang lurus, yaitu gerak lurus. Oke, perhatikan sekarang kita akan berbicara tentang gerak lurus. Perhatikan ini. Ini ada peta. Seandainya ini adalah peta rumahmu, lalu ini adalah sekolahmu. Dari rumahmu ke sekolahmu ini, banyak cara yang bisa kamu lakukan. Bisa saja apa yang kamu lakukan, kamu akan berjalan. Berjalan dari mana? Kamu akan berjalan dari sini, kemudian ke sini. Gitu kan ya? Tetapi gimana Miss kalau misalnya tiba-tiba sini jalan ditutup, bisa nggak saya lakukan? Bisa. Kamu jalan kemana? Kamu akan jalan ke sini, kemudian jalan ke sini, kemudian kemana lagi? Iya, ke sini. Tapi Miss, bisa nggak cara yang lain? Bisa. Kamu akan kemana? Ke sini, kemudian ke sini, kemudian terus ke sini. Itu kan ya? Lalu ada lagi banyak cara untuk bisa sampai ke sekolah ini dari rumahmu. Gimana Miss kalau saya berjalan dari sini ke sini? Bisa. Lewat belakang rumah orang mungkin, atau lewat got, lewat segala macam, bisa kamu lakukan. Yang jelas ini ke sini semuanya ini adalah lintasan lurus. Nah, tentunya yang kamu lewati ini punya jarak sendiri-sendiri, kan tidak mungkin jalan dari sini ke sini akan sama dengan jalan dari sini ke sini kemudian ke sini gitu ya. Nah, berarti sekarang kita akan bahas itu. Akan ada nanti yang akan kita pelajari tentang ini adalah jarak dan perpindahan. Jadi kita harus tahu apakah beda jarak dengan perpindahan. Nah, karena ada beda antara jarak dan perpindahan, maka akan ada beda kelajuan dengan kecepatan. Walaupun secara simbol jarak dan perpindahan itu sama-sama dilambangkan dengan S. Kelajuan dengan kecepatan sama-sama dilambangkan dengan S. Dilambangkan dengan V, maaf ya, dengan V. Tapi pada pelaksanaannya dia berbeda. Oke, di manakah perbedaannya? Kita perhatikan selanjutnya. Oke, perhatikan ini. Ada seseorang atau sebuah benda bergerak dari A menuju ke B. Jaraknya berapa? 5 meter. Kemudian dari B dia pindah ke C. Berapa meter? 2 meter. Nah, bola atau benda yang menggelinding dari posisi A menuju ke posisi B lalu balik lagi ke posisi C, itu akan punya perbedaan antara jarak dan perpindahannya. Kalau ditanya jaraknya, dia jalan dari sini ke sini tadi berapa nak? 5. Balik lagi berapa? 2. Jadi berapakah jaraknya? Jaraknya adalah 7 meter. Kenapa 7? Karena 5 ditambah 2. Tetapi kalau ditanya berapakah perpindahannya? Perpindahannya kita lihat, dari A ke B berapa? 5 meter. Dari B ke C berapa? 2 meter, tapi dia balik arah. Nah, kalau ditanya pindah, kenyataannya anak tersebut atau bola tersebut pindah dari mana? Dari A ke C. Berarti berapa? 5 dikurang 2. Jadi berapa 5 dikurang 2? Iya, 3. Itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, paham ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan soal berikut. Oke, lihat ini. Oke, perhatikan ini. Jika bola bergerak dari titik A ke dari titik A lalu kembali lagi ke titik A, berapakah jarak dan perpindahannya? Kalau ditanya perpindahannya 0. Kenapa 0? Karena dia balik ke situ lagi. A ke A, berarti dia sama dengan 0 meter. Tapi kalau ditanya jarak, berapakah jaraknya? Iya, kamu sudah tahu. Jaraknya adalah 5 dari A ke titik B, kemudian ke titik B, kemudian balik lagi dia 5. Berarti jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Oke, lanjut kita. Sekarang kita lihat jarak dan perpindahan dalam gambar yang berbeda, lintasan berbeda. A ke B. Berapa jaraknya? 250 meter.
lalu B ke C. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 300 meter. Gitu ya. Maka ternyata ketika A itu tidak jalan ke B, tidak jalan ke C, tetapi dia mintas dari A langsung ke C, ternyata cuma berjarak 100 meter. Artinya, berapakah jaraknya? Kalau jaraknya berapa? Iya, jaraknya adalah 250 tambahkan dengan 300. Berarti jawabannya adalah 550 meter. Tapi kalau ditanya berapakah perpindahannya? Ya, perpindahannya dari sini ke sini, cukup dari sini ke sini. Berapa perpindahannya? 100 meter. Oke. Lanjut. Nah, sekarang soal lagi dalam bentuk seperti ini. Perhatikan. Oh, ini gambarnya ini gambarnya. Ketika benda bergerak dari titik P ke titik R sejauh 5 meter, kemudian melalui titik Q. Dari P ke R melalui titik Q, berarti dari P ke Q-nya dia 3 meter, dari Q ke R-nya dia 4 meter. Pertanyaannya berapakah jarak yang dia sudah tempuh? Kita langsung hitung saja. 3 meter ditambah 4 meter. Berapa nak? 7 meter. Tapi kalau ditanya berapakah perpindahannya? Perpindahannya ini jawabannya 5. Dari manakah angka 5 ini? Sebenarnya angka 5 ini dari seperti ini matematikanya. Mencari P dari P ke R, perpindahan dari P ke R itu adalah kita jumlahkan saja jarak dari P ke Q kuadrat, jadi berapa? 3 kuadrat. Lalu kita jumlahkan lagi Q ke R kuadrat, itu 4 kuadrat. Sehingga dari P ke R, kalau dikuadratkan 9 ditambah dengan 16. 9 ditambah 16 jadi berapa? 25. Akar dari 25 jawabannya adalah 5. Maka jarak dari P ke R ketika dia seperti ini jawabannya 5. Nah 5 inilah yang kita sebut dengan perpindahan. Ya, jaraknya sudah tahu 3 tambah 4 berarti berapa? 7. Perpindahannya adalah dari P ke R. Berapa P ke R-nya? 5. Oke. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, kalau sudah bisa kecepatan dan kelajuan, sudah bisa jarak dan perpindahan, kita akan berbicara tentang kelajuan dan kecepatan. Kenapa harus berbicara jarak dengan perpindahan dulu? Karena kalau sudah bicara jarak dan perpindahan, maka kita pasti akan tahu kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu hubungannya dengan jarak. Jarak yang ditempuh per satuan waktu. Tetapi yang rumusnya sama, V adalah S dibagi T, yang satuannya adalah meter per sekon. Lalu, ya ini merupakan besaran skalar. Mengapa disebut besaran skalar? Karena dia tidak memperhatikan arah. Mau arahnya gimana tidak diperhatikan, gitu ya. Lalu, selanjutnya kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan. Nah, ini kamu perhatikan. Kalau kelajuan itu hubungan dengan jarak, tapi kalau kecepatan hubungannya dengan perpindahan. Nah, persatuan waktu juga. Yang rumusnya juga sama, V sama dengan S dibagi T. Yang satuannya juga sama, meter per sekon. Tetapi kalau kecepatan itu merupakan besaran vektor yang memperhatikan arah, ya, jadi arah diperhatikan. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita akan masuk ke contoh. Benda bergerak dari P ke Q dalam waktu 3 sekon dan dari Q ke R memerlukan waktu 2 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatan benda tersebut? Ini gambarnya seperti yang tadi. Oke, seperti ini. Perhatikan, P ke Q 3 meter. Ditempuh dalam waktu berapa tadi? 3 sekon. Lalu Q ke R itu berapa? 4 meter. Ditempuh dalam waktu 2 sekon. Kalau ditanya berapakah kelajuannya, ingat sebelum mencari kelajuan, cari dulu jaraknya. Berapakah jaraknya? Ya, 7 meter. Berapa waktu yang dia tempuh? 5. Maka kelajuannya adalah 7/5 atau 1,4 meter per sekon. Tetapi kalau ditanya kecepatan, terlebih dahulu cari perpindahannya. Tadi perpindahannya menggunakan Pythagoras berapa nak? 5. Maka ini 5. 5 meternya ini berarti waktunya juga tetap sama 5. Maka kecepatannya 5 dibagi 5 sama dengan berapa? 1 meter per sekon. Sama, ini 1,4 kalau dia kelajuan. Kemudian kalau kecepatan dia 1 meter per sekon. Sudah tahu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Oke, kalau kamu sudah tahu perbedaannya, maka
Sampai di sini dulu materi kita, nanti kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Nanti ada soal di tugas, silahkan kalian soal di tugas, nanti perhatikan dengan seksama. Bisa akhiri sampai di sini, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.